Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Triwahidi, NPM 202-191-027, Pendidikan Jasmani kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang konsep belajar, mata kuliah, perkembangan peserta didik. Langsung saja ke pendahuluan. Latar belakang masalah ini yaitu belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dengan belajar, manusia dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya. Dan sedangkan tanpa belajar, manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, seperti kebutuhan dalam melaksanakan aktivitas yang diperlukan intelektual. Dan semua aktivitas keseharian membutuhkan ilmu tentunya, yang hanya bisa kita dapatkan dengan cara belajar. Pada dasarnya, pendidikan merupakan proses untuk membantu manusia dalam mengembangkan potensi dirinya. Nah, dari uraian di atas, makalah ini saya buat untuk mengedukasi kepada pembaca tentang pentingnya belajar, terus konsep-konsepnya seperti apa, karakteristiknya, dan begitupun pandangan-pandangan belajar menurut para ahli. Rumusan masalah yang saya ambil, apa sih konsep belajar itu, terus apa saja definisi belajar menurut para ahli, bagaimana prinsip belajar itu, dan karakteristik belajar. Nah, kajian teorinya yang pertama, konsep belajar. Konsep belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses dan menghasilkan perubahan seperti kemampuan membedakan nilai, aturan, dan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, jadi konsep belajar ini yaitu untuk merubah manusia itu yang tadinya tidak memiliki pengetahuan menjadi memiliki banyak ilmu. Sedangkan belajar dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek di sini yaitu manusia, peserta didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain. Nah, jadi direncanakan itu mungkin bisa berupa kurikulum, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran serta efektif dan efisien. Nah, sedangkan yang kedua, definisi belajar menurut para ahli. Nah, di outline yang kedua ini saya mengambil 5 pandangan para ahli. Yang pertama, Trianto pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Yang kedua, menurut Winkel 2009, belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan sejumlah perubahan yang relatif konstan dan berbekas. 3. Menurut Slameto pada tahun 2010, belajar pada hakikatnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Yang keempat, menurut Sujana 2010, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti penambahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku.
kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu-individu yang belajar. Yang terakhir, yaitu menurut Rianto pada tahun 2020 mengungkapkan, seorang dikatakan belajar kalau dapat melakukan sesuatu dengan cara latihan-latihan sehingga yang bersangkutan menjadi berubah. Nah, dari definisi belajar menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap, baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak yang ada pada diri seseorang. Yang ketiga, prinsip belajar. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Menurut Gestalt, prinsip belajar adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus, dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Sedangkan prinsip belajar menurut Robert H. Davis, belajar merupakan suatu komunikasi terbuka antara pendidik dengan peserta didik sehingga siswa termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan siswa. Jadi, prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antar pendidik dengan peserta didik. Yang terakhir, karakteristik belajar. Dapat dikatakan belajar jika memiliki ciri-ciri makan Dimyati dan Mujiono 2009, yaitu yang pertama unsur pelaku. Jadi saat belajar itu adanya pelaku. Pelaku di sini yaitu siswa yang bertindak belajar atau sebagai pembelajar. Terus yang kedua, oleh hasil dan pengalaman hidup. Yang ketiga, proses, adanya proses tentunya. Terjadi internal pada diri pembelajaran. Yang keempat, ada tempat belajar dapat dilakukan di sembarang tempat. Yang kelima, unsur waktu. Waktu di sini menurut Dimyati dan Mujiono dilakukan dengan sepanjang hayat. Jadi tidak terpatok waktu jam berapa, pukul berapa, atau di usia berapa. Jadi belajar menurut Dimyati yaitu waktunya sepanjang hayat, lama waktunya sepanjang hayat. Yang keenam, unsur syarat terjadi dengan motivasi belajar yang kuat. Yang ketujuh, unsur ukuran keberhasilan dapat memecahkan masalah. Yang kedelapan, unsur faedahnya atau manfaat bagi pembelajar dapat mempertinggi martabat pribadi. Dapat kita buktikan dengan semakin tingginya seorang mengemban ilmu, maka derajatnya juga semakin tinggi, derajat martabat pribadinya semakin tinggi. Yang kesembilan, unsur hasil belajar berdampak pengajaran dan pengiring. Dan sekarang bab 3 penutup. Kesimpulannya adalah konsep pembelajaran adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditunjukkan kepada pembelajar. Terus, belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan
sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, sarannya dalam proses mengajar, kita sebagai calon pendidik harus memberikan konsep belajar dan prinsip-prinsip belajar yang baik bagi peserta didik untuk meningkatkan kualitas mengajar agar dapat membentuk kelas yang diinginkan calon pendidik atau peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.